Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita membahas apa saja yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Masuk semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan dengan tema pencemaran air. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama, disajikan video pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan penyebab pencemaran air dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, melalui literasi, peserta didik dapat menganalisis dampak pencemaran air dengan baik. Tujuan yang ketiga, setelah melakukan observasi, peserta didik mampu membuat produk atau hasil karya berupa sabun dari minyak jelantah untuk mengurangi pencemaran air sesuai dengan LKPD yang sudah dibuat. Kemudian tujuan yang keempat, dari kegiatan percobaan, peserta didik dapat mampu atau membuat karya berupa produk sabun dari bahan limbah minyak goreng jelantah dengan baik. Dan tujuan yang terakhir, dari kegiatan penyelidikan, peserta didik dapat mempresentasikan hasil karya berupa produk sabun dari bahan limbah minyak goreng atau jelantah dengan benar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pencemaran air. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang pencemaran air dan penyebabnya, Ibu akan menampilkan video di YouTube. Silahkan kalian simak, baru nanti jika ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Iya, Bu. Satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau, maupun rasanya. Air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Faktor penyebab pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Nah, tadi dari video tersebut sudah dijelaskan tentang pencemaran air dan penyebabnya. Baik, Ibu akan menjelaskan ulang ya biar lebih paham. Jadi pencemaran air adalah suatu perubahan atau keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, kolam. Jadi suatu penampungan air yang berubah berarti air tersebut sudah tercemar. Misal di sungai, air yang biasanya jernih berubah menjadi keruh, berarti air di sungai tersebut sudah tercemar. Kemudian sumber-sumber pencemaran air ini bermacam-macam. Salah satunya ada limbah dari industri, seperti sisa
pembuangan dari pabrik, limbah rumah tangga atau sisa-sisa busuk itu bisa menjadi penyebab atau pemicu pencemaran air. Nah, jadi setelah kalian menonton tentang pencemaran air, jadi kalian bisa membedakan mana yang termasuk pencemaran air, mana yang tidak, mana lingkungan yang sudah tercemar, mana yang tidak. Nah, misal seperti air yang ada di selokan, air tersebut sudah tercemar atau tidak? Tercemar. Ya, bagus, karena airnya sudah keruh. Nah, biasanya tercemar karena zat buangan dari limbah rumah tangga atau limbah pabrik. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan mendasar kepada kalian. Yang pertama, Ocha, apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia. Bagus. Berarti menyimak ya video yang sudah Ibu tampilkan. Kemudian coba Dina, apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran air? Coba Dina. Adalah sampah dan limbah pabrik. Bagus. Dan coba Dina lagi. Bagaimana cara mengatasi pencemaran air yang terjadi di sekitar kita? Adalah melakukan pengolahan limbah dengan benar menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan lain-lain. Bagus. Jadi kalian sudah paham tentang apa itu pencemaran lingkungan, apa itu pencemaran air, dan bagaimana cara mengatasi dan apa saja penyebabnya. Ibu akan membentuk kelompok. Kalau di kelas ini Ibu akan menjadikan 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok 1 terdiri dari 3 siswa absen ganjil dan 2 siswa absen genap. Kemudian untuk kelompok 2, Ocha, yaitu temannya terdiri dari 2 siswa absen ganjil dan 3 siswa absen genap. Dan satu lagi, kelompok 3 terdiri dari 3 siswa absen ganjil dan 2 siswa absen genap. Nah, tugasnya kalian membuat sabun dari sisa atau limbah minyak goreng yang ada di dapur. Jadi kalian nanti bisa berkelompok ya, mengambil limbah minyak goreng atau minyak jelantah, kemudian bagaimana caranya diolah menjadi sabun. Jadi kalian membaca literatur, bisa di Google, bisa lihat tutorial di YouTube. Intinya kalian membuat produk berupa sabun. Nah, kemudian nanti Ibu akan membuatkan forum di Classroom, di Google Classroom, untuk mengupload buku panduan LKPD. Jadi kalian nanti bisa mendownloadnya di Google Classroom. Kemudian nanti kalian juga berdiskusi dengan anggota kelompoknya, mau dibuat di mana, kemudian apa saja bahan yang dibutuhkan. Nah, setelah itu kalian bisa menyelesaikan tugas proyek ini. Ibu kasih waktu 1 minggu. Jadi pertemuan selanjutnya minggu depan kalian sudah membawa produk berupa sabun, kemudian mempresentasikan dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, jadi selama kalian membuat sabun tersebut, Ibu akan memantau terus. Jadi setiap tahapan kalian foto, kalian video, dokumentasikan, kemudian dikirimkan di grup WhatsApp. Nanti Ibu akan membuatkan grup WhatsApp untuk memantau perkembangan tugas kalian. Jadi misal kelompoknya Dina dari besok membuat sabun, hari pertama di foto ini Bu dari kelompok 1, alat dan bahan yang dibutuhkan ini, kemudian apa saja tahapannya dilaporkan di grup WhatsApp. Jadi Ibu bisa mengetahui kalian benar-benar kerjasama atau tidak. Ya, Bu. Nah, untuk produk sabunnya
kalian bawa pada pertemuan selanjutnya pada minggu depan, kemudian kalian presentasikan hasilnya. Nah, setelah kalian mempresentasikan, ada tugas individu. Jadi bukan tugas kelompok, jadi setiap siswa menulis pengalaman apa saja yang diperoleh selama membuat sabun dari minyak jelantah tersebut, kemudian menguploadnya. Nanti ibu akan membuatkan link Google Form. Jadi pengalaman tersebut ditulis pada kertas, kemudian difoto dan diupload pada Google Form. Ya, Bu. Nah, setelah itu, jadi apa saja yang tidak kalian pahami bisa kalian tanyakan pada pertemuan selanjutnya terkait pembuatan sabun. Ya, Jangan Bu. lupa belajar dan jangan lupa untuk bekerja sama dalam pembuatan produk sabun tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Nah, jika tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu cukupkan. Terima kasih. Kemudian jangan lupa belajar. Semoga dari awal pelajaran sampai akhir bermanfaat. Ya, Bu. Amin. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.